Dari sekedar tanaman hias pengisi waktu di rumah saat pandemi, Platycerium atau disebut simbar kini menjelma menjadi komoditas hobi sekaligus ajang adu gengsi para kolektor di Bali. Fenomena itu terlihat dalam Merdeka Mesimbaran yang digelar Karang Taruna Purnajati Yowana, Desa Mekar Buana, Kecamatan Abian Semal, Badung dengan menghadirkan sekitar 120 peserta dari berbagai wilayah di Bali. Digelar pada 21 hingga 23 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI, kontes ini tak sekedar menjadi ajang perebutan juara. Para penghobi dari berbagai daerah membawa koleksi Platycerium terbaik mereka untuk dipertandingkan dan dinilai oleh 3 juri yang berkompeten di bidangnya. Ketua Panitia Merdeka Mesimbaran IKD Dendi Adi Pratama mengatakan perkembangan Platycerium di Bali dalam beberapa tahun terakhir berlangsung cukup pesat. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya penghobi yang serius merawat tanaman sekaligus meningkatkan kualitas koleksinya. Dalam kontes tersebut, penilaian tidak hanya didasarkan pada ukuran atau keunikan tanaman. 3 aspek utama yang menjadi perhatian juri adalah kesehatan, performa, dan penyajian. Merdeka Mesimbaran menjadi kontes perdana yang diselenggarakan Karang Taruna Purnajati Yowana. Meski baru pertama kali digelar, antusiasme peserta cukup tinggi. Dendi mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kedepan, kontes Platycerium tersebut diharapkan dapat kembali digelar secara berkala. Kontes Merdeka Mesimbaran memperlombakan 6 kelas Platycerium yakni Strong Beardtail, White Beardtail, Prospect, Wellingki, Big Class, dan Dwarf. Strong Beardtail merupakan kelas untuk simbar dengan karakter daun yang kokoh dan bagian ujungnya menyerupai ekor beruang. Sementara White Beardtail memiliki karakter daun yang cenderung keputihan atau memiliki lapisan seperti tepung putih. Kelas Prospect diperuntukkan bagi tanaman muda atau remaja yang dinilai memiliki potensi perkembangan bentuk yang bagus di masa mendatang. Sementara Wellingki merupakan penyebutan lokal untuk Platycerium Wellingki yang banyak dikenal di kalangan penghobi sebagai salah satu jenis populer. Adapun Big Class diperuntukkan bagi tanaman berukuran besar atau dewasa dengan tampilan gagah dan rimbun. Sedangkan Dwarf menjadi kelas bagi jenis atau tanaman berukuran mini yang tetap mempertahankan proporsi bentuknya. Menurut Dandi, perkembangan Platycerium saat ini juga semakin beragam dengan munculnya berbagai hasil persilangan atau hybrid. Ia berharap kontes semacam ini dapat memberikan exposure lebih luas terhadap Platycerium sekaligus memperkuat keberadaan komunitas penghobi di Bali. Untuk sekarang perkembangannya sangat pesat, dilihat dari peserta banyak sekali yang sudah bagus-bagus dan rapi dan mulai ID sudah mulai meningkat. Harapan Tiang untuk kegiatan ini untuk pertama yaitu untuk menggenjot atau exposure untuk tanaman tersebut. Yang kedua bisa berlangsungnya untuk keberlangsungan event bisa terus-menerus berulang-ulang dan untuk menopang komunitas. Ketua Karang Taruna Purnajati Yowana I Gusti Agung Indra Mahendra mengatakan pemilihan Platycerium sebagai tema kegiatan bukan tanpa alasan. Merdeka Mesimbaran dirancang sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus mencoba mengangkat potensi ekonomi kreatif yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, geliat komunitas Platycerium memiliki potensi untuk dikembangkan lebih besar. Ia bahkan berharap ke depan pemerintah maupun pihak terkait dapat membuat kegiatan serupa dalam skala yang lebih luas. Menariknya, kegiatan tersebut justru berawal dari keterbatasan pengetahuan teknis panitia mengenai dunia kontes Platycerium. Namun dukungan dari komunitas membuat kegiatan dapat terlaksana. Antusiasme komunitas terlihat dari jumlah peserta yang mencapai sekitar 120 orang. Peserta tidak hanya berasal dari Desa Mekar Buana, tetapi datang dari berbagai wilayah di Bali. Bagi Indra, kegiatan tersebut juga sejalan dengan upaya Desa Mekar Buana dalam mengembangkan potensi desa wisata. Ia menilai kreativitas anak muda melalui komunitas dan kegiatan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu penopang program desa. Kita buat untuk merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81. Tapi kenapa kita mengambilnya dari penghobi simbar? Karena kita menganggap ekonomi kreatif itu sedang digencarkan, terutama di Badung kan. Dan kita juga berharap nanti Badung bikin skala yang lebih besar dari ini
Dan kita juga banyak yang support dari acara ini juga, karena apa ya, kita berawal dari kepanitiaan memang tidak paham secara teknis, dan banyak dari komunitas membantu kita untuk membuat acara ini. Kita secara umum di seluruh Bali, dari komunitas-komunitas juga kita mengundang untuk meramaikan, dan Astungkara semua berjalan dan komunitas pun responnya sangat positif dengan adanya Merdeka Mesimbaran. Selain kontes, rangkaian Merdeka Mesimbaran juga diisi dengan talk show yang masih berkaitan dengan dunia platycerium, termasuk membahas aspek karantina serta peluang ekspor dan impor tanaman. Bagi sebagian penghobi, popularitas platycerium memang tidak muncul begitu saja. Masa pandemi menjadi salah satu periode ketika tanaman hias semakin banyak digemari masyarakat. Salah seorang peserta Merdeka Mesimbaran, Iwayan Sony Setiawan, menjadi bagian dari generasi penghobi yang mulai serius menekuni platycerium setelah periode tersebut. Sony mengatakan keikutsertaannya dalam kontes bukan hanya untuk mengejar juara. Ia ingin bertemu sesama penghobi, memperluas jaringan sekaligus bertukar pengetahuan mengenai cara merawat tanaman. Dalam konteks tersebut, Sony membawa platycerium jenis Weichi untuk kelas prospek. Ia mulai serius merawat platycerium sekitar akhir 2022. Sebelumnya, Sony lebih dulu menyukai tanaman hias dan menggeluti bonsai. Seiring waktu, hobinya berkembang. Saat ini, Sony mengaku memiliki lebih dari 40 ID atau koleksi platycerium. Sebagian tanaman dirawat sebagai koleksi pribadi, sementara sebagian lainnya diperjualbelikan. Perkembangan platycerium sebagai tanaman hias juga tidak lepas dari sisi ekonomi. Namun menurut Sony, harga tanaman tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan jenis atau ID. Kualitas, bentuk, performa, dan perawatan menjadi faktor yang sangat menentukan nilai sebuah tanaman. Menurutnya, dua tanaman dengan ID yang sama pun belum tentu memiliki harga yang sama. Untuk tanaman yang dibawanya dalam kontes, Sony memilih tidak menyebutkan harga. Namun untuk anakan dari jenis serupa, ia menyebut kisaran harga di pasaran dapat mencapai 2 juta hingga 5 juta rupiah, tergantung kualitas dan kondisi tanaman. Kalau berbicara dari segi ekonomi, yang dulunya mungkin harganya mungkin tinggi, sekarang mungkin ada beberapa yang sudah mulai agak turun ya. Sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri. Kalau memang kita mau berbisnis, pasti kita beranggapan bahwa itu akan rugi terus. Tapi kalau ketika memang kita suka dengan platycerium tersebut, maupun harganya dari tinggi sampai sekarang rendah, kita tetap akan merawatnya, seperti itu sih. Itu sebenarnya tergantung dari sellernya. Kita tidak bisa mematok harga dari range berapa sampai berapa, itu nggak bisa. Karena terkadang ada ID yang sama tapi kualitas dan rawatan berbeda, otomatis harganya akan jauh berbeda. Merdeka Mesimbaran menjadi salah satu gambaran bahwa demam simbar di Bali bukan sekedar tren sesaat. Dari halaman rumah para penghobi, platycerium kini naik kelas menjadi bagian dari komunitas sekaligus potensi ekonomi kreatif yang terus tumbuh. Kabar Bali Hits mengabarkan.